Hi cool people, I'm Tiongsu. How are you today? Batik merupakan seni menghias kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menciptakan pola dan desain. Kata batik berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu ambah dan titik. Ambah berarti menulis, titik ya berarti titik. Secara harafiah, batik dapat diartikan sebagai menulis dengan titik yang merujuk pada teknik dasar pembuatan batik, karena titik-titik ini digunakan untuk membentuk pola pada kain. Batik memiliki beberapa karakteristik unik seperti pola pada batik seringkali simetris, menciptakan keseimbangan visual. Proses pembuatan batik melibatkan beberapa tahap pewarnaan di mana lilin diterapkan dan kemudian dihilangkan untuk menghasilkan warna-warna yang berbeda. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif khas yang mencerminkan budaya dan tradisi lokal. Beberapa jenis batik berdasarkan teknik pembuatannya. Pertama, batik tulis. Buat secara manual, menggunakan canting, memerlukan keterampilan tinggi dan menghasilkan karya unik. Yang kedua, batik cap. Menggunakan alat cap untuk mencetak pola lebih cepat dan lebih terjangkau dibandingkan batik tulis. Yang ketiga, batik printing. Menggunakan teknik sablon atau cetak untuk memproduksi kain dengan motif batik dalam jumlah besar. Yang keempat, batik kombinasi, yaitu menggabungkan teknik tulis dan cap untuk menghasilkan desain yang lebih kompleks. Setiap motif batik memiliki makna dan simbol tersendiri, seringkali terkait dengan nilai-nilai budaya, filosofi, kehidupan, serta harapan masyarakat. Batik bukan hanya sekedar kain, tetapi juga merupakan ekspresi seni dan identitas bangsa Indonesia. Dengan keunikan dan kekayaan budaya yang dimilikinya, batik terus menjadi simbol kebanggaan nasional Indonesia dan semakin dikenal di seluruh dunia. Ada beberapa motif batik yang paling populer di Indonesia, masing-masing dengan makna dan karakteristiknya. Pertama, motif kawung. Ciri khasnya adalah bentuk seperti irisan buah kawung atau kolang-kaling. Kawung melambangkan kesucian, keadilan, dan keseimbangan. Pada awalnya, motif ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu, termasuk keluarga kerajaan. Yang kedua, motif megamendung berasal dari Cirebon. Motif ini menggambarkan awan dengan pola garis yang lonjong. Megamendung melambangkan kekuatan dan keberanian serta sering diasosiasikan dengan keselamatan dari bencana. Yang ketiga, motif parang. Motif ini memiliki bentuk diagonal yang menyerupai ombak laut. Parang melambangkan perjuangan yang tidak pernah putus, filosofi untuk tidak menyerah. Motif ini telah ada sejak masa Mataram Islam dan merupakan salah satu yang paling ikonik di Pulau Jawa. Yang keempat, motif ceplok menggambarkan keindahan alam dengan pola geometri seperti bunga atau bintang. Ceplok mencerminkan harmoni dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, motif runtum. Motif ini melambangkan cinta dan kesetiaan yang sering digunakan dalam pakaian pengantin. Runtum memiliki desain yang halus dan elegan, mencerminkan harapan akan kebahagiaan dalam pernikahan. Yang keenam, motif Sidomukti. Motif dari Solo ini menggambarkan kemakmuran dan kebahagiaan. Sidomukti seringkali digunakan dalam upacara adat dan memiliki ornamen rumit yang mencerminkan kehidupan keraton. Yang ketujuh, motif 7 rupa. Dikenal dari Pekalongan. Motif ini menggambarkan 7 jenis tumbuhan atau hewan dalam satu kain batik, mencerminkan keragaman bunga dan flora Indonesia. Yang ke-8, motif sogan berasal dari Pekalongan yang dikenal dengan penggunaan warna kulit alamin atau soga. Sogan melambangkan keindahan serta ketahanan, sekali digunakan dalam pakaian formal. Yang ke-9, motif lasem. Batik lasem merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan lokal, ditandai dengan warna merah yang dominan serta gambar burung hong naga. Ini melambangkan toleransi budaya. Yang ke-10, motif ini menggambarkan keindahan alam dan banyak detail bunga, mencerminkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan. Masih banyak lagi motif yang lain. Sekian dulu kita belajar tentang batik. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye. Pace bene.